Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Insyaallah kita teruskan lagi pelajaran kita Nahwu di bagian kita masih khabar ya. Ada PR kemarin? Iya Ustaz, karena belum bisa buat. Dari Ada, yang ini Ustaz. katabu ad-darsa saya. Ada Ustaz, apa Nana tidak ngerjain karena Maria Ustaz. Syukurlah. Kita lihat PR-nya dulu. Syarat kajian nahwu syarah nahwu 7. Tullabu katabu ad-darsa. Dan ini pelajaran kalimat ini di bagian apa? Khabar apa? Jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Artinya apa? Khabarnya bentuknya jumlah dan fi'liyah. Dimulai dengan fi'il. At-tullabu katabu ad-darsa, ini bagian yang terakhir bawahnya ya. Di bukunya. Nah, kita lihat dulu. At-tullabu ini sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Nah, wa katabu ini terdiri dari apa? Fi'il Nah, fa'il dan fa'il. Fi'ilnya asal kata dari kataba yaktub. Kataba yaktubu. Fa'ilnya apa? Domir. Nah, wawul jama'. Oh, Wawul jama'. oh jamaah. Wawul jama'. Wawul jama'. Wadarsa apa ini? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Sudah kelihatan gambarnya? Kelihatan Ustaz. Dan kita i'rab satu persatu. Yang pertama kata at-tulab. Apa ini i'rabnya? Mubtadaun. Sahih. Mubtadaun marfu'un Wa alamatu raf'ihi na'am ad-dhammatu. ad-dhammatu. Mumtaz. Na'am, limada? Jam'u taksir. Li'annahu jam'u taksir. Kalau ada catatan yang salah, koreksi ya. Dan ikuti catatannya begini. Jangan melebih-lebihkan nadrah. Yang kedua, katabu. Ada kalau salah, kalau langsung koreksi ya.
Katabu. Katabu ini apa? Nah, fi'lun madin mabniun mabniun sahih. ala Nah, ala dhammi wal wawu litisalihi biwawu biwawil jama'ati jama'ati. Suma wawawul domirun wawawul jama'ati domirun muttasilun domirun muttasilun nah domirun muttasilun. Kenapa dia domir muttasil? Bersambung dengan intinya kalau ada domir yang nyambung dengan fi'il madhi itu muttasil semuanya. Udah gitu di gampang. Domirun muttasilun summa mabniun. Kenapa mabni? karena domir selalu mabni. Nah, karena domir selalu mabni. Maka jangan ragu lagi. Kalau ada domir pasti mabniun. Mabninya atas apa? Ala sukun. Nah, mabniun ala sukun. Kenapa sukun? Diakhiri Kenapa sukun? Bukan doma atau kasrah? tidak ada harokatnya kata al-wawu. Karena harokatnya sukun. Sahih? Sahih. Ya. Nah, kenapa bingung? Mabniun ala sukun. Dan kedudukannya apa? Mahalli raf'in fa'ilun. Kenapa raf'in bukan nasbin atau jarib? Karena fa'il rafa. Ingat, fa'il selalu marfu. Wal alifu nah wal alifu nanti banyak yang nggak ditulis ya. Wal alifu boleh fariqatun baina nah fariqatun baina wa awil jam'i wawil jam'i wa wawil atfi sahih wa wawil atfi. Nah. Atau ada yang menulis al-wawu lil tilaq sama saja ya. Boleh. Ya, ada yang banyak berpendapat sini. Wa wawil atfi. Jadi al-wawu al-alifu apa? Al-alifu alifnya adalah pembeda antara wawu jama' dan wawu ataf. Itu maksudnya. Atau ada yang al-wawu lil tilaq juga benar ya. Al-alifu apa? Al-alifu sama iltilaq untuk perbedaan juga. Perbedaan membedakan antara wawu jama' dan wawu ataf. Baik, al-an jumlah. Oh, tadi belum di i'rab ya. Ini kataba fi'il dan fa'il. Fi'il fa'il ini i'rabnya apa? jumlah tu fi'liyatun. Nah, berarti di sini kita di bawah tulisnya wal jumlatu na'am al Fi'liyatun. Kenapa fi'liyah? Karena fi'il fa'il ya. Fi'il ya. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il. Kenapa fi'li bukan fi'lu? Karena ada huruf jar. Ada min gitu ya.
Nah, biasanya ketika membaca tuh nggak ngeh ya. Nah, minal fi'lu wal fa'ilu la minal fi'li. Minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khobarun fi mahalli raf'in khabarun. Nah, khabar untuk mubtada at-tulab. Baik, terakhir ad-darsa maf'ulun bihi ya, ad-darsa maf'ulun bihi mansubun mansubun. Kenapa mansub? maf'ulun bihi Nah, kan maf'ulun bihi selalu mansub. Nah, ingat ya, maf'ulun bihi itu termasuk ke isim-isim yang mansub. Kemudian wa alamatu nasbihi. Nah, wa alamatu nasbihi. Kenapa bukan raf'ihi? karena mansub Nah, karena mansub. Jadi kalau mansub pasangannya nasbihi. Kalau marfu raf'ihi. Kalau majrur jar jari kalau majzum jaz. Nah, wa alamatu nasbihi madza? Al-fathatu. Nah, limadha fathah? li'annahu ismu Li'annahu ismul mufradi. Sampai sini, duduk dengan ada Ustadz. Pertanyaan saya yang pertama, katabu dikatakan di sini kan saya sempat bingung tadi membahas katabu itu kan damir di sini dikatakan damir mutasil ya. Apa bedanya dengan penjelasan kemarin katabat itu damir mustatir. Katabu itu kan ini ya hum. Iya, betul. Katabat itu hiya. Nah, katabat huwa biasanya. Katabat ya. Katabat hiya. Nah. Katabat iya. Nah, saya bingung perbedaan itu di mana kok dikatakan dia di sini mutasil gitu. Iya, di sini mutasil, di sana mustatir. Apa bedanya gitu ya? Ya. Baik, ahsan, tabarakallah. Jazakallahu khairan. Baik. Kita bahas dulu sini sedikit ya. Terlihat hafal tasrifan? Tasbir ala gitu ya. Katabu itu. Kalau dari kataba berarti apa? Kataba terus kataba sahih. Katabu. Baik, Anda lihat sini ya. Biar paham, ini gampang sekali. Kataba, kemudian katabu, kemudian katabat, lalu katabna. Nah, katabna. Kemudian kemudian katabtum. Kemudian katabati.
Salam. Apa? Katabtunna. Baik, ana katabtuna. Ana katabtu. Nahnu katabna, gitu ya. Ya. Apa? Lihat di yang sebelah kanan dulu. Kelihatan ya tulisan mana? Kelihatan? Kelihatan. Baik, kataba ini untuk siapa? Untuk huwa. Kalau katabat untuk Iya. iya. Anda katakan sebelumnya bahwa setiap fi'il itu ada fa'ilnya, sahih? Ya. Nah, kalau fi'ilnya maklum ya, kalau majhul berarti ma'il fa'il. Dan fa'ilnya itu adalah, nah kalau kita lihat ini harus hafal domir. Nah sekarang kita lihat sih, kataba di kata kataba ini asalnya kata kataba ini dia terdiri dari huruf apa? Kaf, ta, dan ba. Berarti huruf aslinya adalah apa? Kaf, ta, dan ba. Nah, ingat ya, fi'ilnya huruf aslinya adalah kaf, ta, dan ba. Baik. Kita lihat yang pertama, kataba. Lihat kata kataba untuk huwa sebelah kanan ya, sebelah kanan. Yang atas huwa. Kataba. Itu kan fi'il madhi. Sahih? Iya. Baik. Apakah ada huruf lain selain huruf kaf, ta, ba? Tidak ada. Tidak ada. Nah, tidak ada. Itu artinya domirnya atau fa'ilnya itu tersimpan di dalam kata kataba. Maka disebutnya dengan apa? Mustatir. Mustatir. Nah, apa itu mustatir? Tersembunyi ya. Tersembunyi, tersimpan, nggak nampak, tertutupi. Ya. Ini tersimpan di kata kataba ini ada domir. Ada domir dia. Tapi domirnya mustatir. Artinya apa mustatir? Tersembunyi, tersimpan, nggak kelihatan, nggak nampak. Baik, mustatir, domirnya mustatir ini apa? Huwa, sahih? Sahih, apa? Paham ya. Baik. Sekarang yang bawah, katabat. Lihat kata katabat ini. Ingat huruf ta ini bukan domir ya. Huruf ta ini adalah apa? Tanda mu'annas. Tanda mu'annas itu artinya tanda bahwa kata kerja tersebut menunjukkan mu'annas domirnya. Kita lihat, berarti taknya yang kita hilangkan. Setelah taknya dihilangkan, berarti kembali lagi kata kerjanya kaf, ta, ba. Sahih? Ya. Apakah terlihat di situ domirnya? Tidak. Makanya mustatir juga. Naam, mustatir. Artinya tidak nampak. Tapi takdirnya apa? Takdirnya iya. Kenapa dia bukan huwa? Karena tadi ada takdir. Begitu. Berarti untuk kataba dan kataba ini domirnya mustatir. Enggak nampak. Begitu. Paham? Paham, Ustaz. Insyaallah. Sekarang lihat samping kanannya. Lihat kata kataba. Ini kan kalau domir itu untuk huma, sahih? Nah, untuk huma laki-laki. Lihat kata kataba. Tadi Anda katakan bahwa huruf aslinya adalah kaf, ta, dan ba. 3. Di sini ada huruf yang keempat, yaitu huruf apa? Alif. Nah, ini dia alifnya adalah alif fa'ilnya. Jadi fa'ilnya itu alif. Nah, sekarang kalau fa'il itu alif, alifnya nampak tidak? Tidak nampak.
Nampak. Kelihatan. Nampak. Baik. Nah, kebalikannya mustatir itu baris atau dohir, gitu ya. Baris atau dohir itu kebalikannya mustatir. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mengatakan baris atau dohir, benar, nah, karena dia baris dohir nampak. Nah, sekarang lihat kataba alif ini nyambung nggak ke kata kataba? Nyambung. Kalau nyambung bahasa Arabnya apa? Muttasil. Nah, ini dia muttasil maksudnya. Muttasil. Jadi muttasil itu nampak, bukan mustatir, ya, bukan mustatir. Kalau mustatir itu nggak nampak domirnya, ini nampak. Ini nampak, ya, nampak. Jadi fa'ilnya itu alif, nampak jelas, dan dia berarti domir muttasil. Dan kuncinya nih, kuncinya kalau ada domir di fi'il madhi yang nampak, yang jelas ada, ya, domir baris, itu pasti muttasil. Pasti muttasil. Hanya dua saja yang mustatir, yaitu untuk huwa dan hiya. Sekarang lihat katabu. Katabu ini domirnya adalah untuk Nah, ingat huruf aslinya kaf ta ba. Ada tambahan huruf yang ketiga yaitu huruf Wow. Ini dia fa'ilnya. Ini dia fa'il. Dan fa'ilnya ini domir juga. Domir apa namanya? Domir muttasil. Nah, ingat domir muttasil semuanya. Wow ya Ustaz. Wow-nya itu ya Ustaz. Iya, wow. Bukan wow alif. Lah, alifnya bukan. Alifnya itu tadi pembeda antara waw jamaah dan waw ataf. Alifnya tidak. Ya, alifnya bukan fa'il. Fa'ilnya itu adalah waw. Kelas? Nah, alifnya ini catat baik-baik. Alifnya ini adalah pembeda antara waw ataf jamaah. Waw jamaah. Baina waw ataf. Paliko, anak tulis paliko saja ya. Kita boleh dicatat semuanya dia enggak. Baina wawil atau wawil jamaah wa ataf. Langsung saja begitu ya. Baik, seterusnya lihat. Kata bata ini untuk domir apa? Perempuan, sahih? Perempuan. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah alif. Ini dia fa'ilun. Dan fa'ilnya ini apa? Domir domir apa? Muttasil. Nah, taknya ini apa? Taknya apa? Alamatu Taknis. Alamatu taknis, taknya. Tapi fa'ilnya tetap alif, maka dia domir muttasil barizun. Ya. Domir muttasilun barizun nampak jelas. Seterusnya kata bana, lihat ada tambahan huruf setelah huruf kaf ta ba, yaitu huruf nun. Nah, nun ini dia fa'ilnya dan juga sama domir muttasil. Begitu. Kata beta, lihat kata beta apa nih? Ta. Ya, dia ta adalah fa'ilnya juga sama domir muttasil. Kata betuma, mana fa'ilnya? Alif. Fa'ilnya adalah tu, laisa alif. Kata betu. Dia fa'ilnya adalah tu. Ma ini gitu ya. Alifnya ini apa alif? Alifnya adalah tanda musanna. Nah, alamatul musanna. Yang menunjukkan musannanya. Mim, apa nih mim?
Haru imad. Harfu imad. Apa itu harfu imad? Penyangga. Huruf yang membedakan atau memisah ya. Huruf yang memisahkan antara fa'il dengan huruf musanna dengan alif musanna. Itu harfu imad. Nah, jadi fa'il tetap itu. Fa'ilnya tetap itu. Baik. Seterusnya, kalau di Eropa begitu ya, kalau di Eropa satu persatu. Nanti kalau misalkan mungkin ada yang mengerot tuma langsung fa'ilun marfu' boleh, nggak masalah. Seterusnya, kata betum, mana fa'ilnya? Tu juga sama, ini dia fa'ilnya. Dan ini juga sama, domirun muttasilun. Nah, tapi apa ini mim? Mim ini apa? Alamatu jama'in dukhul. Tanda jama' mudah itu ya. Kata beti, betinya fa'il. Dan fa'ilnya apa ini? Domir muttasil. Sahih. Kata betuma ini sama dengan kata betuma yang bawah ya. I'rabnya. Baik. Kata betunna mana fa'ilnya? Tu. Fa'ilnya adalah tu, fa'ilun. Fa'ilnya domir muttasilun. Nunnya apa ini nun? Alamatu jam'i Inasi. nah jama'il inas, tanda muannas. Tanda jama' muannas. Baik. Kata betu, tu ini apa? Fa'il. Dan fa'ilnya dia domir muttasil batin. Kata benar, nah ini apa? Fa'il. Dan fa'ilnya domirun muttasilun barizun. Nah, paham perbedaan antara mustatir dengan muttasil? Insyaallah. Sebenarnya mustatir dengan muttasil itu bukan sinonim, bukan antonim, bukan apa namanya? Bukan lawan kata, bukan. Lawan katanya itu adalah mustatir, lawan katanya baris. Nah, kalau muttasil lawan katanya munfasil. Mohon Ustaz ulang, muttasil tadi apa lawan katanya? Barit. Muttasil lawan katanya munfasil. Kalau mustatir lawan katanya baris atau dhahir. Nah, bagaimana? Paham antara mustatir dengan muttasil? Nah, sekarang bisa dikatakan begini rangkumannya. Domir mustatir itu hanya ada di fi'il madhi untuk domir huwa dan dia. Sisanya muttasil. Apa? Ustaz Afwan boleh diulang nggak? Domir mustatir. Domir mustatir hanya ada ya, untuk fi'il madhi ya, khusus untuk fi'il madhi. Domir mustatir hanya ada di fi'il madhi untuk domir huwa dan dia, itu mustatir. Domir mustatir adanya di fi'il madhi huwa dan dia. Sisanya muttasil. Jadi kalau sudah begini ini semuanya nih, lihat aja fi'il madhi untuk domir apa. Kalau domir huwa pasti fa'ilnya mustatir. Domir dia pasti fa'ilnya mustatir. Selain huwa dan dia, pasti fa'ilnya itu muttasil baris. Nah, muttasil baris ya. Baris itu apa Ustaz artinya? Baris itu artinya nampak, zahir. Kebalikan dari mustatir. Itu barizun. Nanti sebentar lagi kita akan belajar di baris, macam-macam domir di kajian umum. Ikut itu kajian umum ya.
Besok Sabtu ya Ustaz ya, Sabtu pagi ya. Besok Sabtu. Nah, besok Sabtu paling penting nih. Bagaimana cara saya mengirot? Itu judulnya. Karena bingung misalkan, ini Ustaz gimana ya orang gini. Nah, itu besok nanti insya Allah. Mudah sekali di buku itu. Berikan materi yang sangat mudah, ya. Gampang dipahami. Salah satunya buku gampang insya Allah. Buku apa ya? Jadi gampang mungkin relatifnya. Tapi kalau menurut Ana, itu buku gampang dipahami bagi pemula seperti Ana. Gampang ketika baca, oh begini. Beda misalkan membaca, ada merasakan sendiri mungkin ya. Jadi ketika Anda membaca buku, itu ada, oh ini gampang, bukan materinya sebenarnya, tapi cara menyampaikan materi di buku itu yang membuat kita gampang. Gitu. Sama seperti misalkan kita belajar kepada ustaz, misalnya, oh sudah ini susah banget ya, nih. Tapi ustaz ini kok gampang banget ya. Itu sebenarnya bukan karena materinya, bukan, tapi karena bagaimana cara menjelaskan materinya. Karena penjelasan isinya sama-sama saja. Seperti misalnya kita ya, menjelaskan mubtada khabar, pasti yang dijelaskan mubtada khabar begitu. Ya, hanya saja mungkin cara menjelaskannya atau menyajikan pensaknya itu, yang menyajikan penjelasan itu yang berbeda. Sahih? Sahih Ustaz. Nah, begitu. Jadi materinya sama saja. Materinya sama saja, cuman bagaimana cara menyampaikannya itu yang membuat kita bisa dipahami mudah. Oh saya paham sama ustadz ini, misalnya saya paham ngerti, tapi sama ustadz yang lain, misalnya yang lainnya, yang satu lagi misalkan, gimana ini susah banget pelajaran. Itu bisa pasti begitu. Ada yang merasakan begitu? Iya benar Ustaz. Nah, sebenarnya materinya sama-sama saja. Penyampaian berarti ya, cara penyampaian. Iya. Jelas. Materinya sama-sama aja. Kalau belajar nahwu pasti yang dibahas itu ini. Mubtada, khabar, kemudian maf'ulun bih dan seterusnya. Pasti pembahasannya ini terus. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi silakan. Mustasil lawannya munfasil. Mustafir Iya. apa lainnya? Benar tulis di sini ya. Dan ini ketika menjelaskan yang seperti ini atau memahami kata yang begini harus tahu artinya ya. Jadi mustatirun ini lawannya. Anda biasanya lawannya dengan tanda begini ya. Apa nih? Baris. Nah, mustatir lawannya adalah barizun atau baris ini dengan kata lain dhahir. Nah, supaya lebih nampak, supaya lebih jelas. Kalau dhahir kan jelas ya, udah tahu. Kalau baris mungkin apa itu baris artinya. Tapi kalau dhahir itu artinya nampak. Mustatir tersembunyi, baris atau dhahir nampak, jelas kelihatan. Tuh lawannya. Yang kedua, muttasilun lawannya adalah munfasilun. Muttasil artinya nyambung. Kalau munfasilun artinya terpisah. Begitu. Nah, itu dia. Barizun apa tadi Ustaz? Baris artinya nampak. Oh nampak. Ya. Iya. Nah, Nampak jadi jelas. Kalau mustatir berarti tersembunyi. Berarti barir ya Ustaz. Barir apa? Barizun. Barir kan? Barizun. Zai. Barir. Ya, ujungnya zai. Itu titiknya kepanjangan ya. Itu titik 1. Bariz. Jadi Ustaz, apa Ustaz kalau bisa kalau anak buat ini rangkumannya itu maksudnya gini Ustaz ya. Muttasil itu terbagi 2, barizun dan mustatir gitu ya Ustaz. Nah. Muttasil lah. Kalau mustatir bukan muttasil. Nah, ulang ya. Mana? Muttasil terbagi 2, baris dan mustatir. Muttasil, ya. Lah, kalau mustatir terbagi 2.
Lala, kalau domir mustatir itu nggak ada mutasil, nggak ada munfasil. Kalau mustatir. Maksud anak domir mutasil itu bisa mustatir, bisa barizun. La. Oh enggak Ustaz. La. Tidak salah. Lawannya. Lah, bukan begitu ya. Domir mustatir itu nggak ada yang mutasil, nggak ada yang munfasil. Kelas mutasil, mustatir saja. Nah, paham nggak maksudnya? Maksudnya Bu siapa tadi yang Anak motorik Ustaz. Mutorik. Nah, kata Mutorik beliau mengatakan domir mutasil itu ada mustatir dan ada baris. Gitu kan? Barizun. Iya. Nah, lah, ini salah. Salah ya Ustaz. Nah, jadi mustatir ini yang salah di mustatir. Mustatir itu nggak ada domir mutasil, nggak ada. Mustatir itu tidak ada domir yang mutasil. Misalkan domirun mustatirun mutasilun, lah tidak ya. Ingat nih, Iya Ustaz. nggak akan nyambung. Nah, mustatir dia tidak ada mutasil ataupun munfasil, nggak. Tetap mustatir saja, nggak ada mutasil atau munfasil. Makanya nanti ketika misalkan mengirab domirun mustatirun mutasilun, nggak, ya, Oh iya. tidak. Nah, karena mustatir Kalau yang baris itu ini tidak saya kelihatan. Ustaz ya. Nah, nggak mungkin nyambung gitu. Oh Baik. iya. Kecuali kalau baris nih, kalau baris, Iya. domirun baris ini bisa mutasil ataupun Munfasil. 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 Oh Nah, begitu. Paham? iya, insya Allah Ustaz. Nah, Terus kalau mustatir itu Ustaz yang jawazan dan wujuban itu anak masih bingung itu Ustaz. nah, mustatir itu jawazan dan wujuban. Tulis saja begini, jawazan sebentar ya. Jawazan untuk orang ketiga, huwa or afwan atau ya. Iya. Kalau wujuban untuk orang kedua atau pertama. Jadi untuk anta, ana, nahnu. Begitu. Nah, jadi mustatir itu adanya bukan mutasil munfasil, tapi jawazan wujuban, itu baru. Oh Nah, iya. itu ya. Kalau mustatir. Nah, jadi kalau mustatir, nah ulangi lagi. Nah, ini dia yang benar tuh begini. Mustatir itu ada jawazan dan Wujuban. wujuban. Nah, kalau ini benar. Nah, Oh iya, nah Ustaz. Syukran Ustaz ya. apa? Nanti ada ini pembahasannya ya. Insya Allah itu di kajian umum ada. Nanti akan ada kajian tentang pembagian domir baris atau domir mustatir. Ada domir baris, munfasil dan muttasil. Nanti insya Allah dibahas di kajian itu. Insya Allah. Apa Ustaz, kalau untuk ujuban itu untuk orang kedua ya? Pengganti Nah, orang kedua ya? wujuban orang kedua dan orang pertama. Oh, orang Wujuban. Kalau jawazan untuk orang ketiga. Apa Ustaz? Wujuban itu bisa anti sama anti enggak? Lah, kalau anti nggak bisa. Coba kita lihat. Lihat sini. Kenapa nggak bisa? Lihat ya. Anti untuk fi'il madi kan kata ti, sahih? Saya Nah, kalau untuk fi'il mudhari'nya apa? Tak, Taktu. tubina. Tubina. Ini bahwa wujuban dan jawazan ini adanya di domir mustatir. Nah, sekarang kita lihat ini untuk anti. Untuk anti fi'il madinya, domirnya atau fa'ilnya adalah ti, sahih? Nah, ini dia baris, jelas, bukan mustatir. Maka nggak ada wujuban jawazan. Sekarang taktubina fi'il mudhari'. Mana ini fa'ilnya? Fa'ilnya adalah ya ini. Fa'ilnya adalah ya. Dia berarti apa? Baris. Ya. Baris jelas tampak muttasil. Jadi tidak mungkin ada jawazan atau wujuban. Kenapa? Karena domir untuk anti baik itu fi'il madi, fi'il mudhari' ataupun fi'il amar itu adalah domir
Bariz, bukan mustafir. Domir yang nampak. Nah, Syukran Ustaz. afwan. Jadi kalau paham, oh begitu. Jangan paham ya. Mafhum? Ada lagi pertanyaannya, silakan. Masalah ini silakan. Ini gampang sebenarnya. Ustaz, yang terakhir kali ditanyakan tadi, Ana sibuk nulis, jadi tolong diulang sebentar. Begini, pertanyaannya adalah apakah jawazan wujuban untuk Yang domir terakhir anti? saja, Ustaz. Nah, yang terakhir apa pertanyaannya? Lupa lagi. Apakah jawazan dan wujuban ada untuk domir anti? Begitu bukan pertanyaannya? Ya, Nabi ya Ustaz. Nah, begitu ya. Nah, apakah jawazan dan wujuban ini juga untuk domir anti? Maka dijawab tidak. Ya. Kenapa? Karena untuk domir anti, baik itu di fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amar, misalkan ya, uktubi, ini fi'il amarnya, ini semuanya domirnya adalah domir bariz. Uktubi ini dia fa'ilnya. Ini domirnya semuanya apa? Baris. Apa artinya baris? Baris itu dohir. Sedangkan wujuban dan jawazan itu adanya di domir mustafir. Nah, begitu. Jadi jawazan dan wujuban tidak ada di domir anti, baik itu fi'il madhi, mudhari ataupun amrnya. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, iya. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Kita belum membahas pembahasan ya, sudah muhadz sepertinya. Silakan, ada pertanyaan boleh. Yang penting paham, nggak masalah untuk pembahasan. Bu Yus, paham Bu Yus? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang lainnya? Tidak ada ya? Sebentar Ustaz. Nah, Kalau baris itu asalnya dari apa Ustaz? Fi'il madhi. Apa baraza yabruzu. Asalnya dari kata baraza. Baraza yabruzu. Ini artinya sama dengan dohara yadharu. Artinya sama. Baraza yabruzu sama dengan dohara yadharu. Artinya keluar, ya, nampak, jelas, menonjolkan diri. Itu dia. Baraza yabruzu atau dohara yadharu, menampakkan diri. sudah bisa? Iya. Salah Pak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita masuk ke buku. Kembali ke buku. Al-an masuk ke syibhul jumlah. Aina hadha? Ada yang tahu nggak ini kayak begini? Masuk ke dalam WhatsApp untuk memastikan pemaafan akan perlu secara rutin. Ada yang tahu nggak ini masalahnya apa? Kalau biasanya Samaan mungkin keluar dari ada saya. yang ngerti masalah itu. Suka begitu internet. Itu bukan internet, itu kayaknya WPS yang bermasalah. Dan kita lihat yang ketiga adalah syibhul. Ingat ya, itu taknya hapus ya, titiknya maksudnya. Titiknya hapus. Ini bukan syibhul, tapi syibhul. Syibhul jumlati. Nah, Maksudnya syibhul titik. jumlah
Mana? Titik 3-nya Ustaz yang di ini. Bukan, titik 2 di atas huruf H. Iya. Nah, bukan si betul, tapi si behul H gitu ya. Hilangkan titiknya. Oh, Di kopian kami nggak ada titiknya, Pak Ustaz. Udah nggak ada titik, Pak Ustaz. Oh, yang nggak ada titiknya berarti udah yang baru. Nggak ada titiknya, yang Yang baru baru. nggak ada Ustaz. Nah, yang baru sudah dikoreksi ya. Yang lama masih ada titik. Baik, sibuhul jumlah. Sibuh itu artinya, sibuhu itu artinya sabi. Sabi itu maknanya adalah menyerupai. Ya. Jadi sibuhul jumlah maknanya adalah menyerupai jumlah. Ya. Hampir sama dengan jumlah. Baik, sibuhul jumlah terdiri dari ad-dharfu dan al-jar wal majrur. Dorof, kata keterangan. Ya. Dorof artinya kata keterangan, al-jar wal majrur, jar majrur. Jar majrur. Dorof ini terdiri dari dorof dan mudhofun ilaih. Ya. Dorof ini nantinya dia dorof, kemudian setelahnya plus mudhofun ilaih. Jadi isim setelah dorof adalah apa? Mudhafun ilaihi i'rabnya. Adapun isim setelah huruf jar disebutnya isim masa? Majrur. Nah, ingatkan itu ya. Isim setelah dorof mudhafun ilaihi, isim setelah huruf jar isim majrur, walaupun kedudukannya sama, walaupun dua-duanya sama kedudukannya, yaitu majrur, tapi i'rabnya lain. I'rabnya lain, mudhafun ilaihi dan isim majrur. Contoh, al-misbahu fawqal maktabi. Al-misbah ini dia apa? Mubtada. Fawqa dorob. Al-maktabi mudhafun ilaihi. Fawqal maktabi dorob dan mudhafun ilaihi ini. Dan di sini ada dua i'rab. Ada yang mengatakan bahwa fawqal maktabi ini dia adalah maka Sibuhul jumlah. Nah, sibul jumlah. Maksudnya kedudukannya apa? Khobar. Ini yang pertama. Fawqal maktabi ini ada yang mengatakan bahwa dia adalah khobar itu sendiri. Dan pendapat kedua bahwa sibuhul jumlah itu dia sebenarnya bukan khobar. Maka i'rabnya nanti muta'alliqun bimahdhufin khobar. Nah, ini ada dua i'rab ya. Yang pertama, sibuhul jumlah itu dia mengatakan khobar. Dan yang kedua mengatakan bahwa sibuhul jumlah ini sebenarnya dia bukan khobar, tapi muta'alliqun bimahdhufin khobar. Nah, muta'alliqun bimahdhufin khobar. Mana ini? Yang Anda tahu yang pertama ya, yang mengatakan bahwa fawqal maktabi ini khobar, langsung khobar, salah satunya adalah buku itu, buku Al-Mukhtarab. Nah, sedangkan yang mengatakan bahwa fawqal maktabi ini muta'alliqun bimahdhufin khobar, ini adalah buku yang kita pelajari di hari Sabtu, An-Nahwu Tatbiqi. Gitu ya. Dan Anda lebih mengacu ke pendapat yang kedua. Ini satu, ini dua. Jadi mungkin ini ya, Anda tidak menyalahkan, bukan menyalahkan nomor satu, bukan, tidak ya. Jadi silahkan mau mengatakan bahwa fawqal maktabi sibuhul jumlah ini khobar, langsung silahkan. Dan ada yang mengatakan muta'alliqun bimahdhufin khobar juga silahkan. Dan Ana lebih mengacu ke pendapat nomor 2 ini. Nah, Maksudnya itu khobar yang dibuang gitu Kak Ustaz?
Nah, jadi muta'alliqun bi mahdhufin khabar berkaitan dengan khabar yang dibuang dan nanti ditakdirkan begitu. Nomor 2 apa Ustadz? Khobar ya? Nomor 2 itu apa? Nomor 2, muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Yang nomor 1 apa tadi Ustadz? Nomor 1 khabar langsung. Oh, kabar Yang langsung. Ustaz, aku lupa lagi muta'alliqun bimatufi artinya apa, lupa? Berkaitan dengan dibuangnya khabar. Oh, berkaitan dengan Kenapa dikatakan dibuang Ustadz? Nah, dari Kenapa kenapa dia mengatakan muta'alliqun bi mahdhufin khabar? Kenapa mengatakan bahwa khabarnya itu dibuang, berkaitan dengan khabar yang dibuang? Karena beliau berpendapat sibhul jumlah ini tidak bisa jadi khabar. Sibhul jumlah ini tidak bisa jadi khabar. Jadi sibhul jumlah ini bukan khabar itu sendiri. Maka dia mengatakan apa? Muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Alasannya duluan di mana ya? Ada pendapatnya. Di buku An-Nahwu Tatbiqi atau halaman berapa lupa lagi. Ada yang ingatnya? Pak Ustadz, Nah, ini anak awam ya lihatnya ya. Kalau misbahu fauqal maktabi itu coba ya artinya tuh apa ya Ustadz? Misbahu itu kan apa ya, ini maksudnya dekat maktabi itu al-misbah itu lampu. lampu dapur ya Ustadz? Lah misbah ya. Kalau Iya. dapur itu matbah. Ini misbah lampu bukan dapur. Iya, lampu fauqal maktabi itu maksudnya apa Ustadz? Fauqa apa artinya fauqa? Dekat bukan? La. Iya. Kalau dekat itu qarib. Oh, Ya, fauqa itu maknanya adalah di atas. oh di atas. Ya. Di atas. Fauqal maktabi berarti di atas meja. Oh, di atas meja. Dan harus tahu ya, Oh. fauqa dengan Iya. ala itu ada perbedaan. Kalau Iya. ala juga sama artinya di atas. Iya. Kalau ala dia nempel. Iya. Jadi kalau al-misbahu alal maktabi artinya lampunya nempel di atas meja. Iya. Nah, Maksudnya tapi kalau ini- fauqa ini ada jarak. Ya. Ada jarak. Jadi Maksudnya, al-misbahu fauqal maktabi nah. Kalau sibhul jumlah dikatakan bukan khobar, artinya memang ini kalimatnya udah ini aja gitu ya. Mungkin kalau orang yang nyebutnya khobar itu kalau ada sambungannya lagi, bukan Ustadz? Bukan. Nyatakan khabar kalau ada sambungannya lagi. Ya maksudnya nih kan kita mau ngomong apa sih, lampu di atas meja, udah Nah. titik aja. Kalau lampu di atas meja terus ada kata sambungannya lagi, mungkin itu baru bisa berubah jadi khobar gitu, bukan Ustadz? Baik, Anda paham. Bu Fikri memahami dari terjemah. La. Iya. Jangan pahami dari terjemah, nanti lain. Oh gitu. Terjemahan dengan bahasa Arab ini kita membedakan ya. Jangan pahami dari terjemahan karena akan bingung nanti. Nah, jangan pahami dari terjemahan. Kita pahami teks bahasa Arabnya. Begini, teks bahasa Arabnya adalah al-misbahu fauqal maktabi. Lampu di atas meja. Lampu di atas meja. Jangan pahami terjemahannya. Jangan pahami terjemahannya. Ini kalau dalam bahasa Arab teks ini al-misbahu dia bukan. Kemudian fauqal maktabi ini kan tersusun dari mudhof dan mudhofun ilaih. Sahih? Disebutkan dengan sibhul jumlah. Ada dua i'rab, ada dua pendapat, intinya begitu. Ada yang berpendapat bahwa fauqal maktabi ini, dharaf dan mudhofun ilaih ini dia khobar itu sendiri. Khobar itu sendiri. Sedangkan pendapat yang kedua bahwa fauqal maktabi ini tidak bisa menjadi khobar, tidak bisa menjadi khobar. Khobarnya itu adalah dibuang. Khobarnya itu dibuang. Maka beliau mengi'rabnya muta'alliqun bimahdhufin khobar. Itu berkaitan dengan dibuangnya khobar. Itu ya, jangan pahami dari terjemahan ya, nanti bingung. Nah, baik. Kalau ada buku Nahwu Tatbiqi kan lupa lagi di halaman berapa, itu ada penjelasan tentang ini. Kenapa dia mengatakan berpendapat bahwa fauqal maktabi ini tidak
Bukan khobar. Nah, bukan khobar saya. Itu di buku Nahwu At-Tatbiki ya Di Ustaz? buku Nahwu Tatbiki, halaman awal pembahasan tentang khobar atau apa? Coba aja mungkin ya, berkaitan dengan khobar itu. Buka tentang khobar. Ada yang buka bukunya nggak? Saya coba sebentar ya. Tapi di jam 10, nggak masalah? Anda mencari bukunya sebentar. Kalau kita cukup. Oke. Nah, silakan. Mau dicukupkan? Cukup atau mau tunggu sebentar? Anda ambil buku. Tunggu sebentar aja Ustaz. Baik, nah, Anda ambil sebenarnya. Yang punya buku Nahwu Tatbiki boleh silakan dibuka ya. Mungkin di pembahasan tentang khobar kita buka. Anda buka buku khobar. Halaman berapa Ustaz? Belum tahu, nanti juga belum ketemu. Saya buka di khobar aja. Al-Khobar itu pembahasannya di Mubtada Khobar halaman 283. 283. Mubtada. Tidak dinakirah. 283 Ustaz. 283 Ustaz. 283. Ini halaman 296. Halaman 296. Anda bacakan ya pendapat beliau atau Anda share dulu buku. Fotonya di grup. Nah, yang tidak ada bukunya boleh silakan dilihat di grup ini. Kelas Nahwu Dasar. Itu di grup. Ini di buku Nahwu At-Tatbiki halaman 296. Anda baca ya. Tanbih. Syibhul jumlati laisa huwal khabar 'ala al-haqiqah. Syibhul jumlah itu bukan khabar yang aslinya. Bukan khabar yang aslinya. Kemudian footnote wahid sebentar ya, foto lagi. Nah, ini footnote-nya. Lihat foto yang kedua, kita footnote baca nomor 1. Wa innama dakartuhu fi anwa'il khabar mura'atun lidh-dhahir. Fadh-dhahir anna al-khabar mufrad wa jumlah wa shibhul jumlah. Beliau menyebutkan di bagian-bagian khabar ini adalah karena khabar itu bisa khabar mufrad, khabar jumlah wa shibhul jumlah, begitu ya. Tapi shibhul jumlati laisa huwal khabar 'ala al-haqiqah. Tapi shibhul jumlah itu bukan khabar yang sebenarnya ya. Seterusnya lihat lagi gambar pertama, foto yang pertama. Wa innama huwa muta'alliqun bimahdhufin, akan tetapi dia berkaitan dengan dibuangnya ya, dibuangnya khabar maksudnya. Takdirnya untuk takdir ini bisa berbeda-beda ya, tidak semuanya sama. Takdiruhu istaqarra atau mustaqirun ya. Takdiruhu istaqarra atau mustaqirun. Kalau istaqarra dia fi'il madi berarti fi'il fa'il khabarnya, mustaqirun dia isim. Hadal mahdhuf ini dibuang ya. Hadal mahdhuf wal khabar fil haqiqah. Ini yang dibuang kata istaqarra atau mustaqirun ini yang dibuang dia adalah khabarnya. Wa shibhul jumlati muta'alliqun bihi, dan shibhul jumlah berkaitan dengan kata ini istaqarra atau mustaqirun. Wa indal i'rabi naqul, dan ketika kita mengi'rab kita mengatakan shibhul jumlati muta'alliqun bi mahdhufin khabarun. Shibhul jumlah berkaitan dengan dibuangnya
khobar, dan ana lebih mengambil pendapat buku ini. Nah, dan ini buku yang kita pelajari ya, ini salah satunya marja'nya adalah buku ini, Nahwu Tatbiqi. Baik. Jadi kalau buku yang kita pelajari ini, ana buat simple buku Nahwu Tatbiqi ini. Kalau nanti misalkan sudah bisa belajar membaca bahasa Arab, sudah bisa memahami, maka silakan kembali ke buku Nahwu Tatbiqi. Itu marja' ana ketika membuat ini. Nah, mafhum? Insyaallah. Buhul jumlah itu kan bisa mudhof ilaih tapi bukan berupa dzaraf, berarti termasuk sibul jumlah ya Ustaz? Lah, sibul jumlah itu dzaraf dan mudhofun ilaih, jar dan majrur. Bukan Kalau mudhofun ilaih. bukan berbentuk dzaraf itu cuman susunan idhofah itu berarti bisa jadi khobar ya Ustaz? Lah, begini. Khobar yang kita bahas sekarang ini adalah sibhul jumlah. Kalau dikatakan sibhul jumlah, itu bentuknya adalah dzaraf dan mudhofun ilaih, kemudian jar majrur. Itu kalau sibhul jumlah ya. Kalau sibhul jumlah. Tapi kalau misalkan pertanyaannya begini barusan, apakah mudhof ilaih bisa jadi khobar? Bisa. Bisa. Tapi bukan sibhul Kalimatnya. jumlah ya? Iya, tergantung kalimatnya. Gitu. Tapi bukan mudhof ilaih. Kalau dia terdirinya hanya mudhof ilaih, bukan jar majrur atau dzaraf, berarti khobarnya khobar biasa, begitu. Khobar biasa. Nah, Bukan sibhul jumlah ya Ustaz? Nah, bukan sibhul jumlah, begitu. Paham? Ya, na'am Ustaz. Syukran Ustaz. Apa? Misalkan nih, kalau misalkan mudhof ilaih yang tadi ar-rajulu qa'imun wahdihi, misalkan qa'imu wahdihi, itu kan mudhof ilaih, bisa jadi khobar. Jadi mudhof ilaih bisa jadi khobar, cuman khobarnya bentuknya bentuk mufrad, bukan bentuk sibhul jumlah. Paham? Dia kan terdiri dari dua kata ya, mudhof ilaih itu Ustaz. Mudhof ilaih dua kata juga, mudhof dan mudhofun ilaihnya. Adapun khobarnya itu tetap yang mudhofnya, yang pertamanya. Oh, gitu. mudhof aja. Nah, yang di i'rab khobarnya adalah mudhofnya. Karena mudhofun ilaih tetap dia majrur. Oh, yang mudhafnya di mudhafnya khobarnya mudhaf ilaih, jadi bukan kabar. Enggak ke keadaan khobar, tidak ke keadaan khobar ya. Karena keadaan khobar marfu. Jadi yang mengikuti keadaan khobarnya adalah mudhofnya, baik dalam keadaan rafa'nya gitu ya. Baik dalam keadaan rafa'nya, khobar kan marfu, saya. Ya betul. Nah, jadi yang masuk ke khobarnya itu hanya kedudukan mudhofnya saja. Jadi mudhofnya ini dia marfu tetap gitu kalau dia khobar. Adapun mudhof ilaih, mudhofun ilaihnya tetap mudhofun ilaih majrur. Nah gitu. Paham nggak? Zaraf, kalau zaraf itu kan dianggap kabar Ustaz. Zaraf dan mudhaf ilaih. Nah, dianggap kabar kan? Naam, saya. Terdiri dari dua kata juga, sedangkan ini kan faukal maktabi. Itu bukan marfu, fathah, mansub. Begini ya. Di sini misalkan faukal maktabi ini kan bukan marfu, fauqa itu kan mansub, saya. Ya. Itu pertanyaan Bu Yus. Kenapa kok bukan marfu? Kan dia mansub. Kalau mansub itu berarti bukan khobar. Kan khobar itu marfu. Sahih lah. Iya. Iya, itu pertanyaannya kan? Ya Ustaz. Baik. Nah, di sini ini kan kita nanti i'rab satu fauqa, di i'rab dulu. Satu i'rab nih, dia adalah dzaraf mansub. Sudah? Ya. Baik. Kemudian al-maktabi mudhafun ilaihi. Sudah? Ya. Nah, apakah khobarnya itu fauqa saja? Pertanyaannya, apakah khobarnya itu fauqa saja yang mansub ini? Faukal maktabi. Bukan, tapi khobarnya itu adalah jumlah. Jadi yang rofaknya itu bukan fauqa saja, bukan. Yang rofak khobarnya itu bukan fauqa. Tapi yang rofaknya itu adalah kedudukan sibhul jumlah ini. Paham nggak?
si fauqal maktabi itu yang khabar ya Ustaz? Nah, khobarnya itu adalah fauqal maktabi, kedudukan satu jumlah ini ya, bukan hanya fauqnya saja. Jadi fauqa harus dirofakkan misalkan jadi fauqul maktabi. Kan khobar, lah khobarnya itu bukan fauqnya saja, tapi kedudukan jumlah fauqal maktabi. Nah, makanya nanti jumlah atau syibhul jumlah ini i'rabnya adalah fi mahalli ya, fi mahalli raf'in khobar kayak gitu, atau fi mahalli raf'in muta'alliqun bi mahdhufin khobar, tergantung mau ngambil i'rab yang mana. Paham? Terus syarat khobar itu kan katanya marfu. Nah, khobar itu marfu. Nah, Bukan di sini syarat nggak khobar ada harus marfu. Nah, fauqal maktabi ini kan nggak ada marfunya. Memang bodoh banget ya Ustaz. Nah, begini. Fauqal maktabi. Nah, fauqal maktabi. Anda tanya dulu ya, gini. Fauqal maktabi ini terdiri dari dorof dan mudhafin ilaih, sahih? Ya, betul. Nah, fauqa ini dia dorof. Fauqa ini dia apa? Dorof. Nah, dan dorof ini apa kedudukannya? Mansub. Nah, dorof mansub. Dan mansubnya dengan apa? Dengan Fathah. fathah. Nah, ini i'rab fauqa. Jadi kenapa dia fathah? Karena dia dorof. Satu kata fauqa. Yang kedua maktabi. Maktabi ini kedudukannya apa? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi majrur. Majrurnya dengan kasroh. Kenapa? Karena dia mufrad. Sahih? Kenapa tadi Ustaz? Karena mufrad. Oh, karena maktabi ini. Nah, maktabi ini dia mudhafun ilaihi majrur. Tanda jarnya kasroh karena isi mufrad. Sudah? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah khobarnya itu fauqa saja? Tidak. Tidak. Apakah khobarnya itu al-maktabi saja? Bukan. Bukan. Jadi khobarnya itu jumlah ini. Jumlah fauqal maktabi. Iya. Nah, jumlah fauqal maktabi. Jadi jumlah ini kedudukannya apa? Marfu khobar. Gitu. Jadi jumlah fauqal maktabi ini kedudukannya adalah marfu khobar. Ingat ya, bukan fauqonya yang rofa, bukan. Tapi jumlah fauqal maktabi ini yang marfunya adalah kedudukan jumlahnya, semuanya. Paham, Ustaz? Paham. Nah, gitu ya. Jadi kenapa misalnya fauqa bukan domah? Kan dia khobar. Bukan, fauqa itu bukan khobar. Fauqa itu bukan khobar itu sendiri, bukan. Khobarnya itu adalah jumlah dari dorof dan mudhafun ilaihi. Naam. Jadi kedudukannya adalah fi mahalli. Kedudukan dorof yang mansub dan mudhafun ilaihi yang majrur. Dua-dua ini, dua kata ini atau disebutnya dengan syibhul jumlah, kedudukannya marfu khobar. Paham? Paham, Ustaz? Naam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain? Silakan. Yang mau keluar silakan ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Jadi gitu ya. Nah, i'rabnya siful jumlah. nah wasibhul jumlati muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Begitu i'rabnya. Ya, kalau yang Anda ambil. Adapun misalkan yang mau berpendapat fauqal maktabi syibhul jumlati fi mahalli raf'in khabar juga boleh, silakan, enggak masalah. Anda tidak mempertentangkan antara i'rab. Silakan mau ngambil yang pertama langsung khabar, silakan. Ada yang mau mengambil muta'alliqun bi mahdhufin khabar juga silakan. Paham? Insyaallah. Baik, kalau paham di PR ya, coba nih. I'rab, coba i'rab al-misbahu fauqal maktabi. I'rab ini. Kata ini aja. Al-misbahu fauqal maktabi. Silakan di i'rab sebisa mungkin. Ya. Boleh Google, boleh apa terserah. Yang penting paham, itu intinya.
Yang penting ketika sudah menggol, oh paham, oh ini begini, oh begini. Silakan ya. Sekarang gampang, bisa nanya AI atau yang lainnya silakan. Mau Google, mau apa, mau nanya terserah ya. Yang penting ketika sudah mengeror, paham, itu intinya. Nah, sebelum kita bahas pekan depan insya Allah. Pekan depan kita mulai lagi dari sini ya. Mulai i'rabnya. Terus baru penjelasan secara umum saja. Yang kedua PR-nya Ustaz ya. Mana? PR-nya yang kedua. Iya, yang pertama. Al-misbahu fawqal maqtadir. Oh. Nah, masih yang pertama. Belum masuk ke yang kedua. Yang kedua nanti dulu. Masuk. Nah, ada pertanyaan silakan. Ya, tidak ya. Waktunya lewat. Kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan beberapa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi